zero. Shalom adik-adik komunitas Yerija, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sore hari ini sudah semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, semua bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan di sore hari ini ya. Kita mau naikkan sebuah lagu baru yaitu judulnya Rindu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, penuhi setiap hati kami. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, Yesus, berpujilah nama-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk waktu ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul bersama walau secara online Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap hati anak-anak-Mu boleh menjadi siap dan rindu, lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Lewat ibadah kami Tuhan sore hari ini, pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hingga sungguh-sungguh Tuhan, ibadah ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi lebih semangat lagi ya. Siapa di sini mau terus bertumbuh dalam Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semua mengangkat tangannya luar biasa ya. Adik-adik di sini mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Caranya gimana? Kita mau baca kitab suci setiap hari dan juga berdoa setiap hari. Yuk, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tepuk tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari awal lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay, haleluya, puji Tuhan ya. Adik-adik semua di rumah jangan lupa kita mau baca Alkitab setiap hari dan juga rajin berdoa. Ya, adik-adik yang luar biasa, kalau kalian sudah bertumbuh di dalam Tuhan, nextnya apa nih, Mami? Nah ya, nextnya kalian minta Tuhan pakai untuk kalian menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kalian. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini nih ya, bersama-sama. Kita mau belajar satu lagu baru ini. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntut aku seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Dari awal lagi ya. Pakai aku
memenangkan jiwa-jiwa. Ayo semua semangat ya. Terus kita bertumbuh, terus kita juga mau melangkah untuk menjadi saksi Tuhan dan terang dimanapun kalian ditempatkan. Ya, adik-adik semua, sebelum kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu penyembahan ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan lagi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari anak-anak, kita mau berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, buat berkat-berkat Tuhan, buat pertolongan dan perlindungan Tuhan. Hingga kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh menangkap isi dari firman-Mu ini Tuhan. Dan kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan.
dan juga kami boleh melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan menjadi terang yang bercahaya bagi sekitar kami, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar. Sudah tidak mengobrol lagi ya. Perhatikan Mami Monik mau cerita hari ini. Oke? Nah, sebelumnya Mami mau tanya dulu. Siapa adik-adik di sini yang merasa bahwa dirinya sombong? Ada? Apa sih sombong itu, Mami? Sombong itu artinya kita menghargai diri kita secara berlebihan, merasa diri kita lebih daripada yang lain. Misalnya, merasa jagoan dalam bidang tertentu. Contoh ya, saya nih pinter matematika, sudah pasti yang lain bakal kalah kalau lomba matematika sama saya. Soalnya saya langganan juara. Nah, contoh lainnya lagi nih. Orang tua saya punya uang banyak. Ya. Saya pasti bisa beli apa saja. Saya punya mainan yang orang lain gak punya. Nah, contoh-contoh tersebut tidak baik ya adik-adik ya. Itu menunjukkan sikap yang sombong. Boleh nggak kita begitu? Tidak boleh. Tapi tahukah kalian bahwa kebanyakan orang yang sombong itu tidak merasa dirinya sombong. Dan seringkali mereka sulit ditegur karena merasa bahwa diri mereka itu yang paling benar, sedangkan orang lain itu pasti salah. Nah, hati-hati ya adik-adik ya. Kita mau introspeksi diri nih sekarang. Kita mau coba jawab pertanyaan Mami ya. Berikut ini. Yang pertama, apakah kita orang yang suka membandingkan diri kita dengan yang lain dan merasa lebih daripada yang lain? Nah, kalian jawab dalam hati gak apa-apa. Jawab iya atau tidak. Ya. Yang kedua, apakah kita sering merasa lebih hebat daripada yang lain? Nah, yang ketiga, apakah kita sering merendahkan orang lain? Nah, kalau dari pertanyaan Mami tadi kalian menjawab iya, hati-hati. Mungkin kita ini termasuk orang yang sombong. Nah, sekarang kita mau saksikan ya sebuah cerita tentang seorang anak yang sombong. Yuk kita saksikan bersama-sama. Tapi mana mungkin? Tahun depan pasti aku yang paling cepat di sekolahku. Kalau ada aku pasti menang. Mana bisa? Buktinya kamu kalah pas piknik sidang. Semuanya lihat. Caleb, kamu ingat cerita ini? Oh, itu cerita Menara Babel. Pintar. Kenapa mereka mau membangun menara ini? Supaya bisa tinggal di situ? Mereka pikir mereka hebat, jadi mereka mau pamer ke semua orang. Tapi bagaimana perasaan Tuhan? Dia tidak suka. Iya, Tuhan. Bahkan buat bahasa-bahasa baru supaya mereka tidak bisa pamer lagi. Tapi semua temanku di sekolah suka pamer. Iya, banyak orang sombong. Papa juga pernah begitu. Tapi itu salah. Kalau kita sombong, kita seperti membangun menara untuk diri kita, seperti Menara Babel. Tahu nggak, kalau aku mau, aku bisa jadi pelari paling cepat di dunia loh.
Terserah deh, tapi kalau basket, aku paling hebat. Kata orang aku berbakat, padahal aku cuma asal-asalan. Caleb, kalau kamu terus-terusan sombong, itu berbahaya. Kamu tahu alasannya? Karena kita pasti jatuh. Wow. Benar. Selain itu, di 1 Petrus 5 ayat 5, Tuhan, tidak mau kita sombong. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan suka pamer. Karena yang penting bukan pendapat orang. Yang penting itu pendapat Tuhan. Gimana adik-adik? Tadi ceritanya bagus gak? Bagus ya? Nah, pesan cerita apa yang bisa kita dapat dari menonton film tadi? Bahwa kita tidak boleh sombong. Nah, di Alkitab juga ada cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Ada? Siapa sih orang Farisi itu? Orang Farisi adalah kelompok orang yang berkuasa dan memiliki pengaruh pada zaman Tuhan Yesus hidup. Orang Farisi bisa dikatakan sebagai pemimpin spiritual dari bangsa Yahudi. Wah, kalau pemimpin spiritual berarti harusnya orangnya baik ya. Mereka suka membaca Taurat Tuhan dan juga seharusnya hidupnya dekat dengan Tuhan. Tapi karena status mereka menganggap diri mereka lebih daripada yang lain. Dan mereka menganggap bahwa diri mereka orang yang saleh. Mereka menganggap diri mereka benar. Juga memisahkan diri dari kelompok yang lainnya. Sedangkan pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Akan tetapi, profesi pemungut cukai ini dipandang buruk oleh masyarakat adik-adik. Bahkan cenderung dibenci oleh orang-orang. Kenapa? Karena rakyat tidak suka dimintai pajak, sebab itu membebankan mereka ya. Kemudian pemungut cukai menarik pajak itu untuk pemerintahan Romawi. Dianggap oleh rakyat itu jahat. Dan juga cara yang digunakan oleh para pemungut cukai itu sangat kejam dan tidak adil. Karena itulah para pemungut cukai tidak disukai oleh banyak orang. Nah, menurut kalian nih, lebih baik yang mana? Orang Farisi atau pemungut cukai? Nah, kalau sekilas mungkin kita pikir seharusnya orang Farisi ya. Karena orang Farisi ini tokoh spiritual, suka baca Taurat Tuhan. Tapi sebelum kita menjawab lebih lanjut, kita mau saksikan video berikut ini. Yesus menceritakan beberapa perumpamaan kepada murid-muridnya, demikian juga kepada beberapa orang yang mendengarkannya. Cerita-cerita ini membantu kita untuk mengenal Allah lebih baik dan belajar banyak tentang bagaimana Allah menginginkan kita hidupi. Inilah salah satu perumpamaannya yang ditujukan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Mereka sangat berhati-hati untuk menjaga hukum Taurat yang telah Allah berikan kepada mereka. Pada zaman itu, orang Farisi dianggap orang yang baik dan memiliki kedudukan yang penting di masyarakat, dan mereka dianggap mengenal Allah. Lain halnya dengan pemungut cukai,
Ia memungut uang dari rakyat Israel dan menyerahkannya kepada raja penjajah mereka. Bahkan kadangkala mereka mengambil uang lebih daripada apa yang seharusnya. Oleh karena itu, tidak ada orang yang menyukai pemungut cukai. Mereka berdua pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan perusak pernikahan, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Mungkin tidak mudah untuk mengerti segala sesuatu yang Yesus katakan. Orang Farisi yang sepertinya baik bersyukur kepada Tuhan karena dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang Farisi ini merasa dirinya adalah orang yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam doanya, ia menyebutkan segala kebaikannya dibandingkan dengan orang-orang yang telah melanggar hukum Taurat, termasuk si pemungut cukai. Orang Farisi ini merasakan dirinya sudah melakukan yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan dengan usahanya sendiri. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pemungut cukai ini merasa dirinya bukanlah orang yang baik, sehingga ia tidak layak untuk berbicara dengan Tuhan. Di dalam doanya ia memohon Tuhan berbelas kasihan padanya dan memohon Tuhan memberikannya anugerah. Ketika ia meminta anugerah, itu berarti ia meminta pertolongan dari Tuhan dan merasa tidak berdaya. Mungkin saja banyak orang berpikir bahwa orang Farisi hidup lebih baik dibanding dengan pemungut cukai. Ia terlihat memiliki hidup yang terhormat dan sepertinya melakukan segala sesuatu dengan benar. Betulkah demikian adik-adik? Di akhir perumpamaan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang Farisi itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Yang Yesus katakan ini memiliki arti bahwa Tuhan tidak berkenan dan tidak senang terhadap orang-orang yang memandang rendah orang lain. Tetapi bagi orang-orang yang tidak sombong dan selalu memikirkan hal yang baik akan sesamanya, maka Tuhan akan memberkatinya. Nah, adik-adik, bukankah kalian sekarang sudah mengerti maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus? Bahwa Allah menghendaki kita semua hidup dalam kerendahan hati dan kita berkenan di hadapannya. Manakah yang engkau pilih? Menjadi orang yang tinggi hati, yaitu orang yang sombong, merasa mampu dengan kekuatan dirinya sendiri dan tidak lagi mengandalkan Tuhan? Atau adik-adik ingin menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang sadar bahwa aku membutuhkan Tuhan dalam hidupku. Aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Aku membutuhkan Tuhan yang menolongku. Yesus Kristus yang pernah dicatat di dalam Alkitab berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bagaimana adik-adik? Ayo kita sama-sama belajar ya untuk semakin rendah hati di dalam hidup kita. Ciao! Nah, seperti yang sudah kalian tadi saksikan,
menurut kalian mana yang lebih baik? Ya, apakah orang Farisi atau pemungut cukai? Dari sikap mereka ketika mereka berdoa di bait Allah. Pilih yang mana? Ya, doa si pemungut cukai ya, yang didengar oleh Allah, sedangkan doa orang Farisi tidak berkenan di hati Allah. Kenapa? Bukankah pemungut cukai itu orang yang berdosa, orang yang dianggap jahat, sedangkan kalau orang Farisi itu orang yang suka membaca Taurat Tuhan, tokoh spiritual. Nah, karena di cerita tadi, orang Farisi itu berdoanya hanya fokus kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Dia membanggakan dirinya sendiri yang taat beribadah, dia suka memberi persembahan, dan dia membandingkan dirinya itu dengan si pemungut cukai tadi. Dalam doanya dia merendahkan si pemungut cukai. Motivasinya berdoa itu supaya dilihat orang, wah ini orangnya baik nih, wah ini orangnya rajin ibadah, dia sepertinya taat ya sama Tuhan. Nah, supaya dipuji oleh orang lain. Nah, doa seperti itu tidak berkenan ya di hati Tuhan, adik-adik. Sedangkan pemungut cukai itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia fokus berdoa kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang menganggap dia jahat, tetapi dia tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Dia dengan rendah hati, dia justru mau datang sama Tuhan. Nah, sehingga doa si pemungut cukai ini berkenan di hati Allah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar bahwa saat kita berdoa, saat kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau bersyukur dan berdoa dengan hati yang tulus. Hati yang apa? Hati yang tulus. Dengan segala kerendahan hati kita, dengan segenap hati kita, dan fokus kita kepada Tuhan, bukan membanding-bandingkan dengan orang lain ya, bukan dengan motivasi atau alasan yang lain. Nah, contoh nih ya, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu Tuhan, kalau aku diberikan kesehatan karena aku rajin ibadah, sedangkan teman-temanku yang lain pada sakit Tuhan karena mereka kurang berdoa. Nah, itu contoh doa yang tidak baik ya. Tidak baik adik-adik. Kelihatannya berdoa, kelihatannya bersyukur, tetapi dalam doanya dia fokus pada dirinya sendiri dan menjelekkan orang lain ya. Dia tidak hanya berfokus pada Tuhan, tetapi fokusnya membandingkan dengan orang lain. Nah, contoh doa satu lagi seperti ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena aku diberikan kesehatan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa juga buat teman-temanku yang sakit. Biarlah Engkau Tuhan turut menyembuhkan mereka. Amin. Nah, contoh doa yang kedua ini lebih baik daripada doa yang pertama ya. Kenapa? Karena di doa yang kedua tadi, kita tidak membandingkan dengan orang lain, tapi justru kita turut mendoakan orang lain yang sakit. Ya, begitu adik-adik. Jelas ya firman Tuhannya dari Mami pada sore hari ini. Nah, sekarang kita mau buka ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di 1 Korintus 14 ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya.
Sekali lagi ya. 1 Korintus 14 ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Nah, karena itu adik-adik, saat kita bersyukur, saat kita berdoa, jangan kita fokus pada diri kita sendiri atau juga membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan dengan juga hati yang tulus dan motivasi yang murni. Oke adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini yang mengajarkan kami untuk rendah hati. Saat kami datang berdoa Tuhan, kami tidak meninggikan diri kami sendiri, kami tidak sombong, tetapi kami sungguh-sungguh datang dengan kerendahan hati kami mau fokus kepada Tuhan, kami mau datang dengan motivasi yang benar, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dipuji orang Tuhan, bukan, tapi karena kami rindu datang kepadamu, kami rindu mengucap syukur kepadamu, kami rindu menyembahmu. Tolong Tuhan setiap hati anak-anakmu, jamah mereka Tuhan, agar mereka boleh mengerti maksud isi firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan dalam sekolah mereka, keluarga mereka. Berkati mereka dengan kesehatan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas keluarga mereka Tuhan, atas setiap anak-anak-Mu. Tambahkan kepintaran, kecerdasan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan pertumbuhan rohani mereka hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bye, Tuhan Yesus memberkati, God bless.